Nah, sebelum kita memilih, sebentar. Sebelum kita memilih calon nasabah atau tim, contoh lah ya. Nah, kita udah make sure dari sini kita udah saring dari 3 kriteria. Apa aja itu? 1, yang pasti, yang pasti sehat. Bener ya? Kedua, bekerja cukup. Baik bekerja cukup sebagai karyawan ataupun pengusaha, cukup makan, cukup tidur. Jadi yang menengah. Terakhir, orang ini punya hati yang baik. Terus orang yang menghargai dan juga sayang keluarga dia. Nah, kenapa harus ada 3 kriteria ini? Contoh ya, 1. Kita ambil contoh. Kalau dia kekurangan di sisi sehat. Dia nggak sehat, tapi dia punya uang dan dia sayang keluarga dan baik hati. Nah, tapi dia kurang di sehatnya. Pada saat kita sharing Rek Pro, hal yang akan terjadi adalah dia pengen, tapi dia udah ada riwayat penyakit. Artinya apa? Ini bukan clean case. Karena bukan clean case, ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Bisa 1-2 minggu, bahkan 1 bulan. Dalam tahap pengurusan polisnya dia. Nah, karena kita tahu nih ini akan makan banyak waktu, jangan sebulan itu kita habisin full cuman buat urusin dia doang. Kita harus sisihin waktunya. Dia tetap kita bantu, tapi kita tetap harus aktivitas lagi. Yang ini tetap boleh diterima, kita bantu proses. Karena apa? Karena dia suka nih manfaatnya, karena dia mau. Cuman kekurangannya dia udah sakit duluan. Nah, ini pun bisa masuk ke keluarganya dia. Dia kan juga punya family kan. Karena dia tahu ini bagus, dia pasti akan referensi ke family-nya juga. Nah, kasus kedua nih. Mohon maaf, ini cobaan. Kasus kedua. Contoh. Sebentar. Contoh, dia sehat, duitnya kurang, tapi dia sayang keluarga. Nah, apa yang akan terjadi kalau ketemu dari kriteria ini? 1, dia sehat. Wah, ini peluang banget nih, bisa jadi clean case ya kan. Terus dia juga sayang keluarga, dia juga baik sama kita dan menghargai apa yang kita sharing. Ini hanya akan terjadi sebuah penundaan. Nah, karena kita tahu dia duitnya gak banyak, kita cuma akan terjadi penundaan. Bagaimana cara kita follow up-nya? Follow up, susah benar terusnya. Follow up-nya, kita tetap jadi teman yang baik aja. Nah, cukup jadi teman yang baik aja. Karena apa? Saat nanti dia ada uangnya dan dia tahu ini bagus, dia akan ambil buat dia dan keluarga. Nah, yang terakhir nih. Bagaimana kalau dia sehat, duitnya ada dan mungkin banyak, tapi dia kurang nih di hatinya. Orangnya gak baik, orangnya gak menghargai orang. Dia pun gak sayang keluarga. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita sharing kepada orang yang seperti ini nih? Orang yang seperti ini, kalau kita sharing ke dia,
segala yang kita cerita, dia nggak dengerin. Bener gak? Kita sharing nih, dia akan berasa lebih tahu, dan sebenarnya dia rasanya dia nggak perlu. Karena apa? Nggak ada yang perlu dijaga dari dia, bener gak? Contoh, gue mah nggak perlu lah beginian, mau mati aja lah gue mah. Yang penting kalau duit gue bisa habis-habisin buat judi kayak, buat main cewek kayak, buat dugem kayak. Yang penting gue seneng-seneng sama teman-teman gue. Ada yang seperti itu. Kita cerita, dia nggak akan denger. Ataupun dia dengar, tapi dia nggak respect, nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan yang paling parah dari hal ini, bahkan dia pun bisa serang kita. Contohnya apa nih serang kita? Misalnya kita lagi sharing, dia bilang, ini mah asuransi lu jangan ikut gini, tipu-tipu. Dia akan merendahkan apa yang kita lakukan. Dia akan merendahkan, menjelekkan apa yang sedang kita lakukan. Padahal kalau kita nih nggak ngeh, yang ada kita malah baper dan kita kepakan pikirannya dia. Wah iya bener ya, bener juga ya, ini mah nggak penting-penting banget. Padahal produk ini, proteksi ini benar-benar diperlukan oleh setiap orang. Dan kita bantu dia untuk punya proteksi agar dia tidak menyusahkan diri sendiri dan keluarganya. Nah, jika kalau kita ketemu orang ketiga nih, dan kita nggak tahu ini dia orang yang kurang di hatinya, kita akan baper dan akan down. Karena kita tahu nih, ternyata gue salah orang aja. Nah, kalau ada orang yang kita lihat ciri-cirinya seperti ini, lebih baik kita hindari dulu deh. Hindari, kita udah sharing, misalnya kita pas sharing kita baru tahu dia orangnya begitu, ya udah kita jangan lanjut sharing lagi aja. Udah ngobrol fun aja, udah selesai sampai di situ. Cara follow up-nya udah main-main aja sama dia. Kalau bisa jangan sering-sering ketemu sama dia. Karena apa? Energi teman-teman yang akan kesedot. Nah, sekarang kan udah tahu nih kriterianya. Sekarang gimana caranya saat kita tahu, wah udah dapet nih kriteria yang bagus, udah sayang keluarga, udah sehat, punya uang, sayang keluarga, hot prospect lah. Tapi gimana nih cara masuk baik dan benarnya? Ini juga suka ada problem di luar sana. Nah, contoh nih ya. Kenapa problem itu terjadi? Karena biasanya nih, orang pas lagi mau janjian sama dia, atau mau ketemu dia, ataupun udah ketemu dia, ataupun lagi bikin janji sama dia, ataupun namanya udah terbesit tentang dia, di kepala kita akan punya pikiran mau closing atau rekrut. Bener ya? Jadi kita pas pilih namanya, wah gue pengen closing nih, udah bikin janji nih ketemu, pas datang kan ngobrol, tapi di kepala kita apa yang udah ngomongin tuh kita nggak fokus. Karena apa? Karena kita pikirin kapan ya gue masuk. Cerita rekpro, bener gak? Bener banget. Dia lagi cerita babi-bu tentang diri dia. Mungkin kita basa-basi, kita tanya, gimana kabar lu? Oh lu sibuk apa sekarang? Oh ya gue gini nih. Dari cerita dia kita lihat, wah kira-kira kapan nih gue masuk, yang bagusnya kapan ya? Menurut teman-teman, ada gak waktu terbaiknya buat masuk kalau di posisi di kepala kita pikirannya mau closing atau rekrut? Nggak ada teman-teman. Nggak ada waktu yang tepat. Yang ada ini hasilnya zong. Zong itu gimana? Udah pasti nggak akan closing ataupun rekrut.
Bahkan yang paling parah, hubungan juga jelek nih. Kasih contoh sedikit ya. Misalnya kita udah janjian sama temen itu, udah lama gak ketemu, kita ketemu lagi. Kita basa-basi nih, basa-basi ya. Kita tanya, gimana kabar lu? Oh baik, gini. Oh iya, kerjaan lu gimana? Aman. Oh iya, oke. Habis itu lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba lu masuk. Iya nih, gue lagi ada yang mau gue ini nih ceritain ke lu, bla 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 bla. Terus lu cerita tuh saat itu juga. Padahal lu baru ketemu sama dia lagi setelah sekian lama. Lu belum tahu lagi update tentang dia seperti apa, kehidupan dia seperti apa, udah punya anak seperti apa, hobi yang dia jalanin seperti apa dan sebagainya. Tiba-tiba lu langsung cerita, gue lagi mau ini nih. Lu langsung jelasin tuh Rek Pro. Menurut lu, itu orang nyimak gak? Temen lu ini nyimak gak apa yang lagi lu ceritain? Dia hanya akan tangkap, oh ternyata janjian sama gue cuma buat nawarin asuransi. Padahal lagi jelasin Rek Pro loh, tapi di kepala dia punya perkataan sendiri. Artinya apa? Dia nyimak gak apa yang kita ngomongin? Enggak. Jadi dia mulai menerka-nerka, ternyata lu ajak gue cuma buat ada mau nawarin ini doang. Makanya lu ajak gue. Segala cerita kita nggak jadi efektif. Ini makanya bahayanya kalau di kepala kita, pikiran kita ada 1% sampai 100% fokus mau ketemu dia cuman tujuannya buat closing atau rekrut. Ujung-ujungnya kita akan mencari cara untuk masuk ngomongnya kapan. Itu bahaya banget. Nah, bagaimana cara yang benar? Nah, ini aku ajarin cara yang benar. Cara yang benar itu, mindset kita adalah berteman. Berteman, maksudnya gimana? Iya, berteman. Dari awal kita kontak sama dia, walaupun kita emang udah temen, tapi kan pasti kita ada jangka waktu yang kita gak bareng-bareng sama dia kan. Jadi kita bener-bener mau ngobrol sama dia, mau kepo tentang dia. Bahwa hubungan ini dulu kita baik dan sekarang belum hangat nih karena kita udah ada jeda sama dia. Fokus sama kita 100% di kepala kita berteman aja. Gak usah masukin mau closing, mau rekrut. Bener-bener fokus berteman, masukin di kepala kita. Kenapa ini penting? Nanti aku cerita. Jadi dengan berteman ini walaupun nih mungkin udah 1-10 tahun lah yang gak ketemu. Fokus kita hangatin hubungan. Ini yang paling penting. Kita udah hangatin, caranya gimana? Apa aja sih yang harus diobrolin? Nah, karena kita fokusnya berteman, banyak nih jadi bahan obrolan. 1, udah pasti kesibukan dia saat ini. Ibaratnya lu lagi sibuk apa aja saat ini. Keseharian dia. Udah lama nih gue gak main sama lu. Lu sekarang lagi sibuk apa? Oh, gue lagi sibuk ini nih bla 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 bla. Dari keseharian ini bisa lari kemana? Ke pekerjaan, ya kan? Pekerjaan bla 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 bla. Mungkin boleh tanya juga soal pekerjaan. Covid gimana? Aman gak? Oh, dari penghasilan aman sih. Atau enggak penghasilan gue dipotong nih jadi 20%. Atau enggak, wah banyak yang kena nih, yang meninggal di kantor gue. Ya kan, dari sini aja banyak cabang buat diobrolin tentang diri dia. Nah, lanjut lagi nih, apalagi yang diobrolin? Hobi. Hobi apa aja tuh? Lu sekarang lagi main apa? Lu lagi suka apa? Sepedaan lu ya? Olahraga ya kan? Olahraga aja bisa banyak cabang nih. Bisa sepeda, bulu tangkis, futsal, terus juga lari, fitness, banyak nih. Bisa ngobrol dari sana. Terus hobi juga ada kuliner. Kuliner kan termasuk hobi nih. Lu hobi makan apa, ini apa? Hobi jalan-jalan juga ada nih. Atau enggak dia suka piara binatang, baik yang di laut, di darat, apa di mana, ataupun tumbuhan. Nah,
Dari hobi ini kita bisa ngobrol banyak hal. Ini pun cara galinya gampang banget. Kok lu bisa sih suka hobi itu sekarang? Kok lu bisa sih tiba-tiba main tumbuhan? Pertanyaan gampang aja. Kok lu bisa suka itu? Pertanyaan ini dia akan sangat senang menjawabnya dan menjelaskan kepada kita. Kita nggak harus menjadi orang yang pinter untuk bisa ngobrol sama dia. Cukup menjadi orang yang penasaran sama dia. Itu aja. Kayak misalnya nih, kita lihat, kok bisa sih suka di perumahan yang ini? Kok bisa sih bisa punya mobil ini? Kenapa? Itu dari hal-hal pertanyaan seperti itu dia akan dengan sangat senang menjawabnya. Jadi dari hobi ini aja udah bisa obrolin banyak hal ya kan. Habis itu hubungan kan udah makin hangat nih karena udah ngobrol banyak kan. Nah, seterusnya bisa ngobrol soal keluarga. Keluarga ini ada apa aja? Ada keluarga kecilnya dia, yaitu suami, istri, anak. Sekarang sibuk apa? Istri kerja apa enggak? Di rumah gimana? Istri ngapain aja? Oh, anak sekolah di mana sekarang? Wah, hebat ya anaknya. Pada pinter-pinter dong. Gimana tuh sekolahnya, suka ada ekstra ini gak deh, pada ikut nggak? Ikut les juga nggak? Oh, dari sini kita bisa tahu nih. Dari sekolah kita bisa tahu. Misal sekolahnya di IPK Puri. Artinya nih orang duitnya ada buat masukin di situ, betul gak? Kalau udah sekolah negeri, artinya kita tahu keuangan dia juga sampai mana, bener ya? Nah, ini kan ngobrolin keluarga kecil. Ada juga nih keluarga besar. Nah, ini serunya nih. Di keluarga besar ini kita bisa dapat banyak hal yang mungkin selama ini kita nggak tahu tentang dia. Contoh teman sekolah, kita kan mungkin cuma kenal dia sama mungkin orang tuanya. Tapi dari keluarga besar ini kita ngobrol, kita bisa ngobrol kayak gini. Iya, gue selama ini kayak cuma tahu lu doang. Gue nggak pernah tahu tuh lu ada berapa saudara. Lu ada berapa saudara sih? Bener gak? Dari sini kita bisa gali tentang saudara. Oh, sekarang gimana tuh saudara lu? Udah pada sibuk apa? Oh, udah pada punya anak. Oh, keren-keren ya, hebat lu. Terus ada lu yang paling kecil gimana? Dari sini kita bisa dapat gali banyak informasi. Informasi yang sangat penting. Bahkan bisa gali tentang orang tua juga. Orang tua sekarang gimana dong? Sehat dulunya? Sehat. Oh, tinggal sama siapa? Oh, yang papa udah meninggal, tinggal mama. Oh, mama tinggal sama siapa? Tinggal sama saya. Oh, lu di mana sekarang tinggal? Bisa ngobrolin ke tempat tinggal juga nih. Bahkan dari sini tuh saya tahu dia di sini beli apa kontrak. Kontrak pun berapa duit kita bisa tahu. Nah, kalau dia ngomong kontrak, kita tetap pakai empati ya. Misalnya, oh gue masih kontrak sih, gue begini. Jawaban kita tetap harus pakai empati. Dan juga maksudnya, oh kontrak ya. Lu kontrak di sana berapa duit? Enak gak lingkungannya? Itu yang bisa ditanyain. Bukannya kalau dia bilang kontrak, terus kita jawabnya kayak gini. Oh, lu kontrak? Selama ini lu kontrak doang. Nah, itu kan kita ngeremehin dia kan. Itu pintu pasti ketutup langsung. Jadi kita bertanya dengan empati yang baik ya. Nah, dari sini saudara bisa kegali semua. Ini terakhir ditanyakan. Misalnya nih, iya, lu selama kerja, lu ada sampingan apa? Bagi-bagi dong. Lu ada sibuk apa lagi? Ada main apa lu? Sibuk apa lagi? Main apa? Ada Kang tahu apa? Nah, dari sini biasa dia akan ngomong nih, contoh, oh gue sih gak main apa-apa lagi, gue cuma kerja doang lah. Yang penting duit masuk rekening, udahlah kasih istri yang kelola. Oh, terus istri kelolanya gimana? Apakah dia ambilin deposito atau apa? Terus bank yang bagus apa sih? Bisa masuk ke bank gak? Bisa banget. Nah, kalau dia bilang, oh gue buka deposito nih, gue buka ini, buka itu. Sekarang juga banyak tuh bank-bank digital. Wah keren lu ya, update banget. Kayak gimana tuh yang bagus? Lu tahu nggak? Oh nggak tahu nih, bini gue yang ngituin. Oh gitu. Terus bini lu installin apa aja di handphone lu? Main bank apa aja? Kayaknya ini deh Neo Bank. Terus juga si bank dan sebagainya bla bla. Oh dapetnya apa aja tuh? Ntar dia akan cerita nih investasinya dia. Bener gak?
Itu kan bagian dari investasinya dia. Nah terus lanjut, oh lu selain main ini ada main apa lagi? Forex gitu main gak lu? Oh gue main juga sih forex sama saham. Nah kita kepo, kok lu bisa sih main kayak gitu? Susah gak sih mainnya? Kepo juga nih. Saham bisa masuk nih. Satu sisi kita bisa tahu dia ada main saham, ada main forex dan sebagainya. Satu sisi kita dapat informasi, belajar dari dia nih tentang saham dan forex tersebut seperti apa. Bener gak? Kita dapat ilmu juga dari situ. Dan mungkin dia juga ada main emas dan sebagainya. Bener gak? Tanya-tanya aja, kepo aja. Habis itu mungkin bisa tanya, iya, kalau kartu kredit gitu yang paling bagus apa sih? Tanya aja nih, kartu kredit. Dapat deh lu market survey di sini semua. Oh gue mah gak pakai kartu kredit, gue mah anti lah yang hutang-hutang gitu. Wah hebat juga lu. Padahal kartu kredit setahu gue ada poin-poinnya gitu deh. Oh iya tapi kan ntar dia memaksa kita untuk belanja bla bla bla. Oh iya oke. Atau enggak yang dibilang, oh gue punya nih, gue ada ini. Wih keren ya. Yang mana sih yang paling bagus? Yang paling banyak promo yang suka lu pakai? Oh gue suka pakainya yang BCA tuh, banyak banget promonya bla bla bla. Kita jadi tahu nih, ini orang selain dia bekerja, dia juga ada investasi, ada duit lebih. Dan juga dia bisa kelola uang tersebut dengan baik. Artinya apa? Keuangannya dia bagus. Dari sini kita bisa dapat namanya apa? Bank data. Bank datanya lengkap gak? Lengkap banget. Ini yang harus kita lakukan. Kita cari datanya sebanyak mungkin. Berapa lama ini bisa dilakukan? Maksimal 2 hari. 1 hari ngobrol tentang full ini, habiskan waktunya, it's okay. Semakin banyak yang dia habiskan waktunya buat kita, ini kan orang nih, waktu. Semakin banyak dia habiskan waktunya ngobrol tentang diri ke kita, itu good point. Pontennya 100. Kenapa? Ibaratnya nih kalau lagi pacaran deh contoh. Awal-awal jatuh cinta, suka. Tiap malam teleponan gak? Teleponan kan. Bahkan sampai mau tidur tuh pun sampai bilang, kamu duluan deh yang tutup. Padahal udah jam 3 subuh. Karena apa? Karena kita suka habisin waktu bareng dia. Itu pun yang harus kita lakukan di sini. Kalau dia suka cerita sama kita, memberikan waktu banyak kepada kita buat ngobrol, nikmatin. Itu artinya dia suka sama lu. Itu satu. Nah terus sharingnya kapan dong? Kita lihat waktunya. Kalau hari pertama nih ya, hari ke-1, kita lihat waktunya. Kalau kita ngobrol dari siang sampai sore, udah dapat nih data semuanya, dan kita lihat nggak ada waktu lagi, ya udah pulang aja. Yang penting fokusnya dia senang ketemu kita. Gitu. Nah, masuk hari kedua, bikin janji baru. Caranya gampang. Wih, kapan-kapan kita nongkrong lagi yuk. Gue tahu nih tempat yang bagus nih, enak. Atau enggak gue main ke rumah lu deh. Atau enggak lu main ke rumah gue deh. Atau enggak kita main di mana deh. Seru nih, udah lama kita nggak ngobrol. Iya ya. Boleh deh, ntar deh coba ya minggu depan ya. Atau enggak coba ya ntar hari Jumat nih kita nongkrong sini, enak nih di PIK atau di mana. Cari tempat yang oke. Tempatnya oke, cakep. Yang mungkin harganya masih wajar lah. Nah, bikin janji lagi untuk pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini, obrolan kan kita udah dapat semua nih tentang dia, ya kan? Paling kita ngomongin apa? Paling hobi sama keseharian. Bener gak? Nah, dari sini kita ada peluang masuk. Nah, ini contoh ya, gue beresin dulu yang ini. Nah, dari ngobrol-ngobrol ini, misal nih, belum selesai kan. Contoh sampai terakhir sini, belum selesai nih. Sibuk apa lagi, bla bla bla. Oh ya kemarin lu ngomongin ini. Lu gimana sih cara main sahamnya? Boleh dong kasih ajarin gue. Kepo dari di situnya aja dulu. Ntar kan ngobrol bla 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 bla. Iya, dia pasti bingung gak? Iya, dia pasti kepikiran nih. Kok dari kemarin kayak gue doang nih yang ditanya-tanya sama lu? Dia akan sadarnya telat.
sadar sendiri dengan telat, ya kan. Gue juga mau tahu dong tentang lu lagi sibuk apa sekarang. Dia akan bertanya nih, lu sibuk apa sekarang? Gitu. Nah ini kalau masuk ke 2 hari nih ya, masuk 2 hari. Tapi bisa gak 1 hari? Bisa banget. Untuk ngobrol sebanyak ini, 1,5 jam beres, atau enggak sejam ngobrol kayak gini doang. Beres ini ngobrolan seperti ini. Nah, bisa masuk gak? Bisa banget. Dia pasti akan tanya balik nih. Karena kita kan udah gali-gali dia semua kan, bener gak? Tapi dengan tanpa tidak sadar, dia udah ceritain tuh semuanya. Tapi bagaimana kalau dia nggak tanya, ya kan? Pokoknya bridgingnya selalu dari yang terakhir ini nih. Sibuk apa? Habis itu dia otomatis nanti akan tanya balik. Contoh nih, kalau dia tanya balik, sama kalau dia nggak tanya, diem aja nih. Nah, ini kan ada 2 hal nih. Bener dong, siapa tahu habis kita cerita dia diem aja ya kan. Nah, kalau dia ada cerita terus dia tanya balik, jawabannya gampang banget. Lu sibuk apa sekarang? Oh, gua sih juga lagi sibuk nih. Ada Kang Tau baru. Atau ada Kang Tau bagus, atau ada barang bagus. Gue sih juga lagi sibuk nih, ada Kang Tau baru atau kalau bagus. Menurut gue sih ini bagus. Kang Taunya lebih kayak bantu-bantu orang gitu. Udah titik aja sampai situ. Kira-kira dia tanya gak tuh? Pasti tanya. Kang Tau apaan? Atau enggak barang apaan? Bener gak? Dari sini karena dia tanya, tugas kita cuman cerita, bener gak? Tugas kita cuman cerita. Oh, ya udah deh, gue cerita bentar deh ya. Masuk tuh ke cerita, bisa langsung masuk ke Rek Pro. Nah, kalau dia nggak tanya balik nih, dia nggak tanya balik kan, masuknya juga sama. Cerita lu udah tanya dia tentang ini itunya, ya lu bilang aja, oh iya, gue sebenarnya sih juga ada ini sih. Kang Tau bagus, barang bagus lah menurut gua. Tapi gue sih nggak tahu nih menurut lu gimana. Ini sih lebih kayak bantu-bantu orang gitu deh. Diem tuh. Pertanyaan apa dia paling? Oh, emang apaan? Barang apaan? Kang Tau apaan? Oh ya udah, bentar ya gue cerita ya. Cerita masuk ke mana? Masuk ke Rek Pro. Nah, ini teman-teman. Ini cara sangat ampuh sekali. Satu sisi dari segi hubungan dapet, ini yang akan bikin satu sisi kita mau sharing juga dapat nih. Ini yang bikin kita, walaupun dia udah kenal kita di mana, mau udah kenal kita di Allianz kek, udah tahu kita agent lah ceritanya, dia nggak nolak kita kalau kita datang lagi. Ini yang paling penting dari sebuah sharing hubungan ini nih. Jadi walaupun dia tahu kita Allianz, dia tetap welcome. Padahal kita udah sharing loh soal itu. Mungkin kita nawarin ilustrasi juga waktu itu. Tapi kita mau datang lagi, mau main lagi, mau tanya lagi kabar tentang dia. Dia gak blokir kita atau gak jawab seadanya. Dia gak akan pikir kita datang untuk kebutuhannya kita. Dia akan tahu, oh iya nih temen gue sih. Oh dia lagi jalan nih, bagus lah. Biar jalan terus, produknya juga bagus. Bener gak? Ini yang kita dapat nih. Win-win solution. Jadi apanya harus diperbaiki dulu atau di setel? Mindsetnya teman-teman. Itu sekian soal berteman.